kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Ketika ku khawatir kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Ketika ku khawatir kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Oh Yesus, Kau baik.
Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Shalom para wanitanya Allah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jebakan dari Penundaan. Karena kenapa? Karena dalam kehidupan kita, penundaan itu sering kita alami, bukan? Kita seringkali menggunakan kosakata ini atau kata ini, tunggu dulu, nanti dulu, sebentar lagi. Coba kita pikirkan, dalam kehidupan kita sehari-hari berapa kali kita melakukannya? Berapa kali kata itu muncul? Dan coba para wanitanya Allah cek apa yang mendasari kenapa kita bilang tunggu, tunda, sebentar lagi, nanti dulu, nanti saja, kan masih bisa nanti. Nah ternyata alasan kenapa kita terus-menerus menunda atau terus-menerus nanti saja melakukan segala sesuatu adalah kemalasan. Nah kemalasan ini bisa dialami oleh siapa saja. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar sama-sama untuk kita ini tidak terjebak dengan yang namanya menunda yang diakibatkan karena kemalasan.
Karena kalau terus-menerus kita lakukan, maka hidup kita menjadi tidak produktif dan menjadi tidak maksimal. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Sehingga kita ini tidak menyadari bahwa hari demi hari berlalu dengan begitu cepat, namun kita tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, berkarya, produktif, bahkan bisa jadi berguna bagi orang lain karena kita menunda karena dengan alasan malas. Oleh sebab itu rugi sekali kita menghabiskan waktu dengan berkata nanti, tunggu dulu, nanti saja begitu karena alasan malas. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak terjebak dengan yang namanya kemalasan. Dengan cara menunda pekerjaan atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena kemalasan itu merupakan penghalang dari kita meraih keberhasilan atau kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan di depan. Wah, rugi sekali ya kalau kita melewatkan kemenangan, keberhasilan, peluang karena kita berkata nanti dulu. Menunda karena atas dasar yang namanya kemalasan. Nah, hari ini ya, kita akan belajar sama-sama dari kitab Amsal. Karena kenapa? Karena kitab Amsal ini merupakan kitab yang mengajari kepada kita untuk kita menjadi para wanita atau orang-orang yang berhikmat. Karena kitab Amsal ini terkenal dengan yang namanya sastra hikmat. Nah, hikmat ini itu zaman dulu, bahkan dari zaman dulu itu dicari oleh banyak orang. Karena kenapa? Karena hikmat ini membuat orang itu memiliki pengetahuan untuk bagaimana caranya sukses, bagaimana caranya berhasil dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau tanya, para wanitanya Allah, siapa di antara Anda yang pengen sukses? Oh, semua pasti kan? Siapa yang daripada Anda ingin berhasil? Tentu saja semua juga. Oleh sebab itu sangat berguna sekali kita belajar dalam firman Tuhan tentang kitab Amsal ini. Karena kitab Amsal ini berisi tentang hikmat-hikmat untuk kita dapat melakukannya atau mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, kitab Amsal ini berasal dari yang menulis adalah Salomo sebagian besar. Dan yang akan kita bahas di Amsal ini juga yang menulis adalah Salomo. Memang tidak semua kitab Amsal yang menulis Salomo. Tapi yang akan kita bahas ini yang menulis adalah Raja Salomo yang Tuhan berikan hikmat. Nah, hikmat itu artinya adalah ini. Hikmat itu artinya adalah pengertian dan kebijaksanaan. Mari katakan sama-sama dengan saya, pengertian dan kebijaksanaan. Oleh sebab itu kalau kita mempelajarinya, jelas kita memiliki yang namanya pengertian, jelas kita yang memiliki namanya kebijaksanaan. Sehingga kita akan memiliki pengertian untuk kita tidak menunda pekerjaan, tidak menunda tanggung jawab. Karena kenapa? Karena kita mengerti ada sesuatu yang lebih besar dan hidup kita menjadi bijaksana. Yang mau katakan yes. Nah, kitab Amsal ini mengingatkan, sekalipun ya kita ini ingin hidup kita ini berhasil, hidup kita ini sukses, namun ada fondasi atau landasan ketika kita mempelajari kitab Amsal. Penulis di kitab Amsal ini menulis pertama kali, yaitu Raja Salomo menulis pada saat itu adalah begini. Di Amsal 1 ayat yang ke-7. Mari kita buka bersama-sama. Ini adalah fondasi atau dasar sebelum kita membaca ayat-ayat selanjutnya. Atau sebelum kita mempelajari kitab Amsal ini. Supaya hidup kita menjadi bijaksana. Yang mau katakan amin. Kita baca sama-sama di Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dari sini kita mengerti bahwa yang menjadi dasar untuk kita melakukan sesuatu, yang menjadi dasar untuk kita ini ingin dalam pikiran kita, dalam hati kita, punya tujuan sesuatu adalah takut akan Tuhan. Fondasi ini harus menjadi fondasi dalam kehidupan kita, sehingga yang lain apapun yang dibangun di atas kehidupan kita harus berdasarkan takut akan Tuhan.
Kalau tidak, maka sia-sialah semuanya itu. Sia-sia maksudnya adalah kenapa? Di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan tidak berkenan kalau tanpa takut akan Tuhan. Jangan geser para wanitanya Allah, takut akan Tuhan ini. Nah, di Amsal ditulis tentang kita ini mau belajar bersama-sama dari satu makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang selain manusia tentu saja. Yaitu di sini ditulis adalah salah satu jenis hewan atau serangga yang para wanitanya Allah kalau kita lihat kita perlu belajar dari sana. Karena kenapa? Karena ciptaan ini itu tidak suka menunda. Ciptaan ini tidak malas. Ciptaan ini giat dan tekun sekali. Oleh sebab itu kenapa kita belajar sama-sama dari satu hewan ini. Mari kita lihat sama-sama di Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Dikatakan begini, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi kita baca yuk. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah, kata pemalas di sini Salomo sedang berkata kepada golongan seperti apa? Yang dikatakan hai pemalas. Dikatakan kepada orang yang begini, suka nyaman. Siapa yang tidak suka nyaman sih? Tapi kalau selalu suka tinggal nyaman dan tidak mau keluar dari zona nyaman, itu juga menjadikan hidup kita tidak produktif. Apalagi suka menunda, tidak mau mengerjakan sesuatu, tidak mau memikirkan sesuatu. Alias apa? Malas. Nah Salomo memberitahu, ayo jangan sampai kita ini punya kemalasan baik dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi malas secara rohani, wah itu berbahaya sekali. Malas secara rohani itu apa? Malas berdoa, malas melayani Tuhan, malas bersekutu dengan Tuhan, itu lebih berbahaya lagi. Nah kemalasan itu adalah jalan pasti atau cara pasti untuk menuju yang namanya kemiskinan. Nah kemiskinan di sini bisa jadi bukan hanya, ya betul kemiskinan yang pertama bicara soal harta. Tapi kemiskinan yang lain itu bicara soal apa? Potensi. Kemiskinan apa lagi? Kemiskinan talenta, peluang, kesempatan, hubungan. Bisa jadi juga kemiskinan tentang kerohanian. Kalau kenapa? Kalau kita malas dan tidak membangun diri kita. Oleh sebab itu Salomo itu berkata kepada, kalau di firman Tuhan katakan kepada para pemalas di sini yang ciri-cirinya tadi mau suka nyaman, tidak mau keluar dari zona nyaman, suka menunda, tidak mau melakukan apa-apa, tidak mau berpikir apa-apa, ya itu namanya malas tadi. Nah, oleh sebab itu Salomo mengajak untuk yuk kita belajar dari semut. Kenapa? Karena semut adalah ciptaan Allah yang juga berfungsi menyatakan kemuliaan Allah. Sekalipun dalam taraf yang berbeda ya. Kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pasti sangat berbeda dengan semut. Namun kalau kita ini mengamati ya bagaimana Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang lain termasuk semut ini, maka kita bisa mengambil pelajaran. Atau kita bisa mengerti, bagaimana rajinnya si semut ini. Dikatakan juga, hai pemalas pergilah kepada semut. Karena kenapa? Kalau ternyata para pemalas itu memperhatikan semut. Ya, kalau di Alkitab tadi ditulis para pemalas ini. Yang Salomo tadi bilang tadi, ini yang membaca kitab Amsal ini. Kalau mereka memperhatikan semut dengan sungguh-sungguh. Maka tahu enggak apa akibatnya? Akibatnya akan malu sendiri. Karena kenapa? Kok kalah ya sama semut? Kok bisa ya semut begitu? Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar apa yang dimaksudkan di kitab Amsal pasal yang ke-6 ini. Dan kenapa ada apa dengan semut? Semut itu adalah serangga yang kecil, betul jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, tapi yang semut kita bahas di sini adalah jenis semut namanya penuai.
yang mereka itu tinggalnya dekat dengan tempat menuai gandum pada zaman itu. Nah, biasanya di Alkitab kita selalu biasanya kalau identik dengan semut itu selalu yang dibahas adalah rajinnya, kegigihannya, ketekunannya. Oleh sebab itu kenapa di zamannya Salomo pada masa itu semut ini dijadikan contoh tentang kerajinan. Nah, kita mau sama-sama yuk kita bangun kehidupan kita keluar dari zona nyaman. Biasanya kita terjebak kita tidak mau melakukan apa-apa atau sedang nanti dulu dan sebagainya. Kita mau belajar bersama-sama melihat kerajinan semut. Semut ini binatang yang sangat kecil dan seringkali juga diremehkan karena kalau dipencet saja atau diinjak pakai jari kaki kita saja, semut itu bisa langsung mati. Betul para wanitanya Allah? Nah, namun sekalipun begitu semut ini memiliki keistimewaan yang tidak bisa kita remehkan. Apa itu? Dikatakan begini, sikap yang perlu kita pelajari adalah begini. Dikatakan perhatikanlah lakunya. Kata yang pertama adalah perhatikannya lah. Kenapa kita diminta untuk memperhatikan? Karena biasanya nih orang yang nyaman, orang yang malas itu tidak suka memperhatikan. Namanya juga malas, gak mau memperhatikan. Namanya juga malas, gak pernah mau belajar. Maunya aman, nyaman begitu saja. Nah, namun kita dikatakan untuk ayo lihat, amati, belajar, upgrade diri. Jangan sampai kita ini terlena dengan yang namanya zona nyaman, cukup. Nah, kalau belajar mencukupkan diri atas berkat Tuhan, nah itu itu konteks atau tema yang tepat. Tapi kalau dalam hal kepercayaan, hidup ini adalah kepercayaan. Waktu ini adalah kepercayaan, potensi adalah kepercayaan. Hal itu perlu kita kelola dengan bijaksana. Dan dikatakan perhatikan lakunya. Karena begini, bagaimana cara kita belajar? Kalau kita ini contoh kita adalah murid-murid Kristus. Bagaimana caranya kita menjadi seperti Kristus adalah dengan cara kita memperhatikan lakunya. Memperhatikan apa yang Yesus kerjakan. Memperhatikan apa yang Yesus katakan. Memperhatikan apa yang Yesus lakukan. Dan kita ikuti. Nah, sama juga dengan semut ini, perhatikan lakunya, apa yang dia lakukan untuk kita ikuti supaya kita menjadi orang-orang yang tidak malas dan tidak suka menunda. Oke, yang mau katakan yes. Dan kenapa kita perlu melakukannya? Perhatikanlah dan jadilah bijak. Ketika kita diminta memperhatikan para wanitanya Allah, kita diminta untuk kenapa? Supaya hasilnya nanti kita menjadi bijak. Siapa yang mau menjadi bijak? Saya juga mau terus belajar menjadi bijak. Amin. Nah, kenapa? Di ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama yuk. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Semut ini tidak punya pemimpin, semut ini tidak punya mandor, semut ini tidak punya pengawas, tidak punya pengatur. Namun dia punya naluri, dengan otomatis dia mengerjakannya. Nah, kita ini, para wanitanya Allah, kita sebagai manusia, kita ini ciptaan yang tertinggi. Kita ini ciptaan yang diberikan banyak hal, potensi, akal, pikiran, hati, perasaan, kita punya emosi, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga seharusnya kita harusnya punya naluri atau punya inisiatif lebih dong daripada semut. Yang mau katakan amin. Karena kenapa? Kita ini bisa berpikir. Kalau begini terus, kalau suka menunda terus, bahaya nih. Kalau malas terus, wah bisa-bisa waktu akan bergulir atau waktu akan berjalan cepat dan sia-sia nih. Seharusnya kita punya alarm atau awasan seperti itu. Nah, semut ini dia bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, harusnya
kita para wanitanya Allah, kita juga harus bisa mengatur atau memimpin diri kita sendiri supaya tidak terjebak dengan yang namanya menunda karena malas. Dan berikutnya, selain itu, kita ini punya sumber daya yang luar biasa. Kita punya Alkitab. Alkitab mengajarkan kita banyak hal untuk kita ini hidup produktif. Dalam hal apa? Dalam hal kita ini menggenapi rencana Allah. Rencana Allah tentunya besar. Kita ini punya para pemimpin rohani yang mendorong kita, mengingatkan kita. Selain sumber daya itu dari diri kita sendiri, tentu utama adalah sumbernya adalah Tuhan. Tapi berikutnya adalah kita sendiri juga yang dikasih kemampuan atau kepercayaan dari Tuhan. Tapi kita juga punya sumber dari orang lain. Kita punya saudari-saudari seiman atau rekan-rekan seiman yang menguatkan kita, yang mendorong kita untuk kita terus berkarya, untuk kita terus maju. Harusnya kita lebih produktif lagi. Yang mau katakan amin. Kita tidak menyerah dengan yang namanya kemalasan. Dan dikatakan lagi, ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas. Kenapa begitu? Karena ternyata musim panas adalah musim yang tepat ya. Dia menyediakan rotinya di musim panas dan dikatakan dan mengumpulkannya pada waktu panen. Nah, ternyata musim panas dan musim panen ini ya ini pada saat itu Salomo itu juga adalah negara memerintah di negara yang agraris, yang pertanian. Sehingga tentu sangat umum lazim sekali juga tentang yang namanya panen, tentang yang namanya pertanian. Sehingga musim panas dan itu saat yang tepat untuk mengumpulkan karena itu musim panen. Dan kita mau belajar sama-sama bahwa semut ini kenapa kok dia ini ngumpulin roti sih? Kenapa sih dia kok mempersiapkan roti di musim panas dan musim panen? Karena begini, karena semut ternyata punya naluri untuk dia mengumpulkan selagi istilahnya kenapa? Selagi bisa di masa itu. Karena itu saat yang tepat. Karena ternyata nanti ada musimnya dia nggak bisa memanen lagi. Ada musimnya dia nggak bisa mengumpulkan lagi, yaitu musim apa? Musim dingin. Ketika musim dingin, stop, tidak bisa keluar lagi. Panen sudah berhenti. Oleh sebab itu dia berpikir, ya maksudnya dia otomatis, bukan berpikir, dia punya naluri, ini saatnya mengumpulkan. Sama juga dengan kita. Ketika kita masih bisa produktif, ketika kita ini dikasih kesempatan untuk hidup dan bernafas, maka itulah saatnya untuk kita ayo berkarya, ayo berkembang. Karena kenapa? Ini saatnya, saat mengumpulkan dan memanen. Semut melakukan itu untuk masa depannya, yaitu apa? Masa depan bagi semut adalah musim dingin. Dalam kehidupan kita, kenapa kita perlu aktif, produktif, dan rajin? Kita perlu memikirkan masa depan kita. Masa depan kita, ya betul hari-hari ke depan. Bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan. Namun masa depan juga kita juga bicara soal kekekalan. Oleh sebab itu, ayo di masa sekarang ini kita masih bisa aktif. Ayo kita aktif. Ini saat yang tepat untuk kita berkarya. Kalau disebut di sini adalah mengumpulkan. Kalau disebut di sini adalah bicara soal dia mengumpulkan roti, mengumpulkan makanan. Tapi kalau dalam kehidupan kita, ayo berkarya. Ini masa musim panas. Ini masa panen. Maksudnya ini saatnya kita berkarya. Di usia kita yang sekarang ini. Selagi kita bernafas, selagi kita punya tenaga, selagi kita hidup. Itu adalah kesempatan atau peluang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ada godaan, dikatakan begini. Ketika semut ini dikatakan sedang bersusah payah. Karena musim panas. Saya mau tanya, kalau musim panas itu teduh atau terang dan kemudian menyengat di kulit kita. Gak nyaman bukan? Masa yang tidak mudah. Hari ini bisa jadi kita mengalami masa yang tidak mudah. Hari ini kita mengalami tantangan yang lebih besar.
Hari ini kita mengalami ketidaknormalan, maksudnya ketidakbiasaan, kita harus melakukan ekstra daripada hal-hal yang sebelum kita lakukan karena masa pandemi ini. Namun para wanitanya Allah, ayo jangan sampai kita terlena karena kita merasa, aduh aku harus lebih dan ekstra, maka kita putus asa, jangan. Atau jangan tergoda melihat orang lain yang berkata, aduh yang lain biasa-biasa kok. Kita ini punya tanggung jawab, peran kita sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, sebagai seorang pemimpin rohani. Jangan kita terlena dengan misalnya, betul ini challenging, betul ini penuh tantangan, betul ini mungkin masa keadaan yang tidak mudah. Di tengah pada saat itu semut ketika cuaca panas, melihat serangga yang lain, mungkin melihat bapak belalang, atau melihat hewan yang lain sedang bersantai, ya. Tapi dia sedang menggotong makanan, dia sedang bekerja keras, tapi dia tidak tergoda tuh. Dia tidak iri tuh, lihat serangga yang lain bersantai, enggak. Karena kenapa? Karena itu adalah jalan untuk dia hidup. Itu adalah jalan untuk dia survive. Itu adalah jalan untuk dia bertahan menghadapi musim dingin. Nah sedangkan binatang yang lain bisa jadi kalau mereka tidak mengumpulkan makanan, mati di musim dingin. Oleh sebab itu, jangan sampai kita ini, ayo di masa kita ini harusnya aktif kita bermalas-malasan. Dan yang lebih menarik lagi adalah apa? Semut itu suka menolong. Para wanitanya Allah pernah lihat di rumah kita nih, ya kalau misalnya anak kita ini sedang makan kue begitu. Sebongkah kecil kue itu jatuh. Coba cek beberapa saat kemudian, yang datang adalah betul semut. Tapi coba cek, apakah hanya satu semut? Betul, bisa jadi yang awal pertama kali yang datang hanya satu semut. Tapi lihat beberapa menit berikutnya, 5 menit, 10 menit berikutnya, yang datang semut begitu banyak. Karena kenapa? Karena mereka itu bergotong royong, mereka itu membagi satu dengan yang lain. Karena mereka tidak kuat, tidak bisa mengangkat sebegitu besar makanan. Dan mereka mau berbagi. Oleh sebab itu, ayo kita belajar juga dari semut. Terlebih lagi di masa seperti ini, pandemi seperti ini. Miliki kepedulian. Miliki hati yang juga kita ini rindu. Punya belas kasihan untuk menolong atau membantu orang lain. Jangan kalah dengan semut. Berikutnya, kita harus memanfaatkan kesempatan atau waktu selagi ada. Karena belum tentu kalau kita menunda sesuatu. Bisa jadi kesempatan yang sekarang ini dalam waktu beberapa, entahkah itu di pekerjaan, pelayanan, apa saja di area kehidupan kita, mengembangkan potensi, talenta, bisa jadi itu terlewat loh dan kita tidak mendapatkan lagi. Oleh sebab itu selagi kesempatan itu masih ada, ayo kerjakan dengan yang terbaik. Contoh lagi yaitu kesempatan melayani Allah. Itu kesempatan yang berharga. Kesempatan untuk dekat dengan Allah itu juga kesempatan yang berharga. Gunakan kesempatan itu, jangan sia-siakan. Yang mau katakan amin? Amin. Dan di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Nah, apa sih kesukaannya biasanya kalau kita ini ingin bersantai? Ingin istilahnya gak mau buru-buru. Apa biasanya yang kita kerjakan? Berbaring bukan? Kalau bahasa sehari-hari adalah leyeh-leyeh. Tahu leyeh? Ya bersantai, berbaring begitu. Tidak mau melakukan apa-apa. Dan pada saat itu dikatakan di ayat 9 ini, ada pertanyaan gini, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Karena ini bicara soal sudah kondisi yang nyaman. Berapa lama lagi ya dikatakan engkau berbaring? Karena Salomo sedang menanya gini, berapa lama lagi engkau melemparkan kesempatan?
Berapa lama lagi engkau membuang peluang? Berapa lama lagi ya engkau sadar bahwa engkau ini gak mau melakukan apa-apa dan mencintai kenyamananmu? Berapa lama lagi engkau menghindari yang namanya susah payah? Dikatakan lagi, berapa lama lagi engkau mengubur talenta, mengubur potensi, mengubur kepercayaan? Berapa lama lagi juga engkau menunda waktu, menangguhkan pekerjaan, baik pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan kita sehari-hari kalau kita bekerja. Dikatakan berapa lama lagi? Kadang kita berpikir nanti dulu, tidak sadar waktu sudah berlalu 1 jam. Nanti dulu, tidak sadar sudah sore ketika kita mau melakukan aktivitas. Dan yang lebih membahayakan lagi adalah bagi orang yang nyaman tinggal di dalam dosa. Berapa lama lagi engkau berkata, nanti dulu saya bertobat. Berapa lama lagi kita terdiam nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita kerjakan. Dan kita berkata, nanti dulu aja, nanti saja. Seharusnya kita harus lebih berhati-hati. Seharusnya dalam hal tersebut, kalau ketika kita mulai mundur secara rohani, ketika kita mulai jauh dari Tuhan, jangan menunda. Bereskan segera, minta pengampunan segera, bereskan kembali dekat lagi dengan Tuhan sesegera mungkin. Kemudian ayat ke-10. Ini alasan kenapa orang malas. Dikatakan begini, tidur sebentar lagi, kemudian mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Dikatakan begitu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Karena kenapa? Karena pekerjaan yang dilakukan namanya orang malas itu ya demikian. Tidur, aduh capek mengantuk, bukan berarti kita tidak boleh tidurin. Para wanitanya Allah, bukan. Namun kita ini masa seharian kita tidur terus begitu. Melipat tangan sebentar lagi, berdiam diri sebentar lagi. Itu adalah alasan-alasan yang konyol yang seringkali berkata nanti dulu Dan karena merasa nyaman dari tempat tidur atau merasa nyaman dari posisi tersebut, gak pengen melakukan aktivitas apa-apa. Tidak ingin atau tidak mau melakukan hal yang lain. Orang yang malas tidak pernah merasa cukup untuk beristirahat. Tidak pernah merasa cukup untuk merasa nyaman. Orang yang malas ya adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk kenyamanan. Padahal kalau semakin sikap malas itu dimanjakan, maka sikap malas itu akan menjadi-jadi loh. Kalau kita biarkan sikap malas itu menjadi habit kita, menjadi gaya hidup kita, atau kita terus-menerus lakukan, maka itu akan semakin menjadi-jadi. Kita semakin memanjakan tubuh kita. Kalau para wanitanya Allah lihat, kenapa atlet itu mereka harus training atau latihan setiap hari. Mereka mungkin harus terus berlatih, bahkan berjam-jam setiap hari. Mungkin mereka sudah mahir, mereka sudah aktif melakukan olahraga tersebut. Karena kenapa? Karena mereka bukan hanya, betul mereka itu sudah mahir atau sudah aktif. Tapi itu perlu dilatih, perlu di-upgrade terus, perlu semakin berkembang. Karena tubuh ini, kalau mereka manjakan untuk tidur lagi, kemampuan mereka atau potensi mereka menurun. Nah sama juga dengan kita, contoh begini. Ketika kita ini membangunkan anak-anak kita sekolah pada pagi hari. Kalau mereka berkata, ngantuk mah gitu. Nanti dulu mah. Apakah kita mau terus biarkan begitu saja? Enggak bukan? Kita akan berkata, bangun. Ini saatnya sekolah, bagaimanapun harus bangun. Karena sebentar lagi jamnya sekolah. Nah sama juga, mau enggak mau, mereka dipaksa untuk tubuh mereka, ya keinginan untuk masih tidur lagi, itu dikalahkan. Nah sama juga dengan kita. Ketika kita ini
mau berkembang, mau produktif, mau terus giat melayani Allah, maka kenyamanan itu juga harus kita tekan. Supaya kenapa? Yang lahir adalah kerajinan. Ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ayat ini, ayat yang terakhir. Ayat yang ke-11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu. Seperti apa? Seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, akibat dari kemalasan ini mau tidak mau. Ini dialami oleh begitu banyak orang di muka bumi dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu Salomo menulisnya, mengingatkan supaya waspada. Jangan terus-menerus dilakukan. Adalah apa? Dikatakan datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu yang gak bisa dicegah. Yang otomatis langsung datang. Oleh sebab itu Salomo mengingatkan jangan dilakukan. Jangan terus-menerus istilahnya dibelain. Nah, dan dikatakan dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Siap gak siap kalau kita terus membudayakan atau terus mengembangkan sikap kemalasan, maka kemiskinan baik secara jasmani, potensi, dan terlebih lagi secara rohani, itu bisa menyerbu kita, itu bisa ada dalam kehidupan kita. Itu otomatis. Oleh sebab itu jangan mau rugi. Oleh sebab itu jangan biasakan punya budaya nanti dulu. Menunda atau malas apalagi itu. Karena begini, kalau kita malas, maka kita ini dikalahkan oleh keadaan atau kenyamanan. Tetapi kalau kita rajin, maka kita itu sedang mengalahkan kenyamanan dan itu berguna bagi kita. Itu baik bagi kita dan berguna juga bagi orang lain. Oleh sebab itu apa aplikasi yang kita mau kerjakan? Aplikasinya adalah yang pertama, jangan malas. Jangan menunda-nunda. Jangan berkata nanti dulu, sebentar lagi, jangan. Tapi ayo kalau itu adalah tanggung jawab kita. Entahkah Anda sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, atau seorang yang sedang bekerja, atau sebagai seorang pelayan Tuhan. Ayo jangan menunda. Bahkan dalam hal kerohanian, kalau kita tahu ini waktunya kita bersaat teduh, jangan menunda. Kalau kita bermalas-malasan, nanti waktu sudah siang, kita tidak ada waktu lagi untuk saat teduh. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah teruslah mau belajar. Teruslah mau berkembang, mari sama-sama termasuk saya juga belajar begitu. Sekalipun misalnya saya ini juga sudah mempunyai anak, saya juga bekerja, namun saya juga mau belajar terus berkembang. Di semua area kehidupan kita. Potensi kita, talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan baik juga dalam pelayanan juga, itu adalah hal yang perlu kita kembangkan. Amin. Dan yang terakhir, ayo dalam segala hal, baik perkara kecil maupun perkara yang besar, miliki prinsip ini, lakukanlah semua yang terbaik. Motivasinya apa? Kenapa kita melakukan semua dengan yang terbaik? Baik hal itu perkara kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, atau perkara-perkara yang besar, karena apa? Tujuannya ini satu, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukankah tadi kita belajar sama-sama dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mari para wanitanya Allah, kita melakukan semua yang terbaik sampai akhir hidup kita. Tujuannya, dasarnya adalah kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita adalah hidup takut akan Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ayo kita rajin, jangan suka menunda, lakukan yang terbaik di semua area kehidupan kita. Yang mau katakan yes, amin. Mari sama-sama kita berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama menjadi wanita yang kuat, wanita yang maju,
dan wanita yang berkarya. Amin. Mari saya undang sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Mengucap syukur buat kepercayaan. Hidup ini adalah kepercayaan. Bahkan semua potensi sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan kami rindu. Kami mengalahkan kenyamanan kami mengalahkan kemalasan kami mengalahkan sikap yang suka menunda-nunda melakukan segala sesuatu. Kami mau ganti dengan kerajinan karena motivasi kami adalah untuk menyenangkan-Mu. Hidup kami adalah hidup berdasarkan takut akan Allah. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Thank you Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang sanggup mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Kita ulangi lagu ini dari awal, katakan sama-sama. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan sama-sama. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Thank you Lord. Hanyalah bagi Mari kita katakan sama-sama. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik bagi hidupku hanyalah bagimu. Amin. Hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Thank you Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidup. Mari semua kita angkat kedua tangan kita. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik bagi hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Saya rindu berdoa bagi para wanitanya Allah. Hari ini apa yang Anda alami? Kenapa hari ini mungkin Anda merasa, aduh cukup nyaman dan semua potensi kepercayaan Anda kubur. Karena merasa sudah cukup lah. Aku sudah lakukan ini dan lakukan itu. Padahal selama kita hidup, kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita itu akan semakin terus bertambah. Selama kita hidup, itu adalah masa yang terbaik untuk kita produktif.
baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun juga dalam hal kita melayani Tuhan. Selama nafas ini ada, kita memberikan yang terbaik. Dasarnya, fondasinya adalah untuk menyenangkan hatinya. Hari ini Anda yang rindu dipakai oleh Tuhan, Anda yang rindu mau aktif, mau produktif, mau melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi Anda. Bapa, lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, lihat kerinduan para wanitamu ini Tuhan, para wanita Allah ini ya Tuhan. Anak-anakmu ini ya Tuhan. Hamba-hambamu ini ya Tuhan. Kerinduan untuk mereka bangkit dari zona nyaman. Kerinduan untuk mereka produktif, semakin produktif. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal melayani Allah, dalam hal menyenangkan hati Allah. Lihat tangan-tangan yang terangkat, pakai kehidupan mereka. Bangkitkan dari semangat yang sudah mulai putus asa, yang menyerah, yang tidak mau melakukan apa-apa, merasa cukup dalam zona nyaman. Hari ini dibangkitkan kembali. Mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang besar. Sekali lagi mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu ya Tuhan, hanyalah untukmu, yes Tuhan, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidup. Terima kasih ya Tuhan. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Jadikan kami para wanita-wanita yang menggenapi rencana Allah. Mari angkat kedua tanganmu dimanapun Anda berada. Terimalah berkat yang terbaik, yaitu penyertaan Allah, kemampuan dari Allah yang menjadikanmu menjadi semakin produktif, menjadi semakin berkarya. Semuanya bagi kemuliaan Allah. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.